يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Yang kita cintai, kita hormati orang tua kita, Bapak Haji Sutaryo, dan juga seluruh jamaah kita, jamaah Az-Zahra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah berkahi kita semua. Semoga yang dalam keadaan sakit segera disembuhkan, dikembalikan pada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan kajian kita. Kita sebentar lagi akan melaksanakan Aidul Adha atau Aidul Kurban. Peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa haji. Dan kita tahu bahwa jamaah haji sebagian sudah sampai di tanah suci, sebagian lainnya sedang proses untuk keberangkatan mereka. Semoga semua jamaah haji ini diberikan haji yang mabrur, diberikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah. Memang sebenarnya ibadah ini ibadah yang luar biasa ya. Semua orang menginginkan untuk melaksanakan ibadah haji. Juga ibadah haji ini padanya ada spiritualitas yang sangat luar biasa ya. Salah satu bentuk di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendemonstrasikan keagungannya yaitu pada peristiwa haji. Sebagaimana Al-Quran pada surah Al-Hajj ayat 27 mengatakan, wa azin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amiq. Allah memerintahkan bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji yang akan mendatangimu setiap tempat ya, bahkan dari tempat-tempat yang jauh. Min kulli fajin amiq, tempat-tempat yang sangat jauh. Dan kita mungkin cukup jauh ya perjalanan menuju Makkah dan Madinah. Kita melaksanakan perjalanan menggunakan pesawat 9 jam untuk sampai ke tanah suci itu. Dan Allah sudah menggambarkan ini, berbondong-bondong manusia untuk bisa menunaikan ibadah haji. Di negeri kita sendiri, kalau mau mendaftar haji, itu harus mengantri saat ini di Depok yang saya tahu, menanti 27 tahun. Beberapa waktu yang lalu saya iseng mau mendaftar, karena belum pernah haji, mengikuti haji biasa ya, haji pemerintah, dan itu 27 tahun. Di Malaysia sekarang berkisar antara 50 sampai 60 tahun. Ini menunjukkan kaum muslimin begitu menginginkan untuk bisa menunaikan ibadah haji ini. Semua kita walaupun sudah haji juga
tentu kita berharap ya bisa menunaikan ibadah haji ini. Karena ada hal yang tentu bersifat spiritual. Dulu saya pernah menerjemahkan karya Ayatullah Syekh Jawadi Amuli, seorang arif yang sangat luar biasa ya, seorang filosof ahli irfan. Di dalam karya itu beliau berkata, ketika saya menunaikan ibadah haji, saya mencoba untuk membuka mata basirah saya, membuka mata batin saya menyaksikan sebagian besar yang menunaikan ibadah haji itu akan muncul dalam karakter asli mereka. Kecuali saya menyaksikan mereka yang bercahaya wajahnya dalam wujud manusia yang indah. Dan ketika saya tanya mereka adalah pecinta Ahlul Bait alaihimussalam. Ini kesaksian seorang arif yang luar biasa ya. Karena memang peristiwa haji ini adalah peristiwa yang sangat spiritual. Bukan hanya ibadah biasa. Jadi kalau seseorang itu menunaikan ibadah haji, ada kerinduan, bahkan kerinduan untuk menunaikan ibadah haji kembali itu lebih dari orang yang belum pernah menunaikan ibadah haji. Jadi saya yakin yang ada di sini, kalau Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, pasti semua berangkat ya. Ada kerinduan kita. Dan memang ganjarannya juga sangat luar biasa. Sebagaimana dalam hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqihi Arabiyyun faqala ya Rasulullah inni kharajtu uridul hajj fafatani wa ana rajulun mailun famarani an asna fi mali ma ablagha bihi mathalul ajrul hajj. Ada seseorang Arabi ini, ada gambaran orang Arab pegunungan mungkin, orang Arab Badui, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin menunaikan ibadah haji tetapi terlewat sehingga aku tidak sempat menunaikan ibadah haji. Padahal aku mengharapkan untuk dapat menunaikan ibadah haji ini. Kira-kira apa yang harus aku lakukan dengan hartaku sehingga aku mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana ganjaran pahala orang yang menunaikan ibadah haji?" Qala faltafat ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal unzur ila Abil Qubais falau ana Abba Qubais laka dhahabata hamra anfaqtahu fi sabilillah ma balaghat ma yablughul hajj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang itu, lihatlah kepada Gunung Qubais itu, Jabal Qubais. Jabal Qubais itu adanya di belakang Masjidil Haram, di tempat sa'i ke atas itu. Dulu itu tempat azan pertama yang dikumandangkan. Yang di atas itu sekarang ada istana kerajaan. Itu adalah Abba Qubais atau Jabal Qubais. Rasulullah mengatakan bahwa lihatlah ke Bukit Qubais itu. Sekiranya Bukit Qubais itu seluruhnya itu adalah emas yang merah, dhahabatul hamra, semua itu adalah emas yang merah yang kualitasnya paling luar biasa. Anfaqtahu fi sabilillah, engkau infakkan di jalan Allah, ma balaghat ma yablughul hajj, maka ganjarannya tidak sebanding dengan ganjaran haji. Tsumma qala innal hajja idza akhadha fi jihazi lam yarfa' syai'an wala yada'ahu illa katabalahu asyra hasanat wa maha anhu asyra sayyi'at wa rafa'a lahu asyra darajat fa idza rakaba ba'irah lam yarfa' khaffan wa lam yada'ahu illa kataballahu lahu mislu dzalik fa idza tafa bil bait kharaja min zunubihi fa idza sa'a baina safa wal marwa kharaja min zunubihi fa idza waqafa bi arafat kharaja min zunubihi Faiza ramal jimar kharaja min zunubihi. Rasulullah mengatakan seseorang yang menunaikan ibadah haji
maka Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan baginya itu 10 kebaikan dan membersihkan darinya 10 kejelekan. Allah mengangkat derajatnya menjadi 10 derajat. Sekiranya dia menunggangi kendaraan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hal yang sama kepada dirinya. Demikian juga ketika dia tawaf mengelilingi Ka'bah, maka keluarlah seluruh dosa-dosanya. Jika dia sa'i di antara Safa dan Marwah, Allah bersihkan dosa-dosanya. Dan sekiranya dia wukuf di Arafat, maka seluruh dosa-dosanya runtuh di sana. Dan ketika dia melempar jumrah, Allah bersihkan dirinya dari seluruh dosa-dosanya. Ini hadis yang menggambarkan kepada kita betapa luar biasanya dalam pelaksanaan ibadah haji ini. Kita tentu berharap, bahkan kita diajarkan doa oleh Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih di bulan suci Ramadan untuk kita baca, Allahumma rizqna hajja baitikal haram fi ami haza wa fi kulli ami ma abqaitana fi yusri minka wa afiatin wa sa'atin rizqina wa la tukhlina min tilkal mawakifil karimah wal masyahidis syarifah wa ziyarata qabri nabika salawatuka alaihi wa ali fakullana Allahumma inna nas'aluka fima taqdi wa tuqadiru minal amril mahtum fi lailatul qadar minal qada'il ladzi la yuraddu wa la yubaddal an taktubana min hujaji baitikal haram al mabruru hajjuhum al mashkuru sa'yuhum al maghfuru dzunubuhum al mukaffari anhum sayyi'atuhum. Ini doa dianjurkan untuk kita baca di setiap setelah sholat fardu kita di bulan suci Ramadan. Ya Allah, anugerahkanlah aku rezeki haji pada tahun ini dan pada tahun dari sisa-sisa usiaku. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan aku dari memandang pemandangan yang begitu agung dan mulia. Anugerahkanlah kepadaku rezeki yang luas, kesehatan, dan tetapkanlah padaku ketetapan yang tidak berubah-ubah lagi pada malam qadar, bahwa aku tergolong orang yang menunaikan ibadah haji, yang mabrur hajinya, disyukuri sa'inya, dimaafkan kesalahannya, diampuni dosa-dosanya. Ini doa yang diajarkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan betapa luar biasanya dengan beragam hadis yang Rasulullah SAW sampaikan terkait haji ini. Tetapi tentu saja kondisi yang ada sekarang membuat kita sulit ya untuk dapat menunaikan ibadah haji atau panjang penantiannya ya. Kalau belum sampai waktunya itu, kita tidak tergolong sebagai orang yang mustati ya, orang yang wajib haji. Nah, di antara salah satu hal yang sangat mendasar di dalam haji itu adalah wukuf di Arafah. Rasulullah menyebutkan al-hajjul Arafah. Haji itu Arafah. Tidak sah seorang yang menunaikan ibadah haji tanpa melaksanakan wukuf di Arafah. Tidak sah. Bahkan orang yang sakit sekalipun, yang mereka memang sedang menunaikan ibadah haji atau jamaah haji yang sakit, itu mereka dibawa dengan ambulans ya, ke Arafah pada saat wukuf di Arafah itu. Karena tidak akan diterima Allah atau batal seluruh prosesi hajinya tanpa wukuf di Arafah. Ini menjadi satu pertanyaan tentu saja bagi kita ya. Nilai penting Arafah ini begitu luar biasa. Rasulullah meletakkan Arafah itu, atau Allah meletakkan Arafah itu sebagai puncaknya haji ya. Sebagai kunci utama dari haji. Jadi kalau Rasulullah mengatakan haji itu wukuf di Arafah itu. Kapan wukuf itu dimulai? Yaitu di tanggal 9 Zulhijjah. Dimulai zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah itu dan diakhiri pada maghrib ya dari tanggal 9 itu.
Jadi nanti ini jamaah haji sedang menantikannya. Mereka yang sudah di Mekah saat ini tentu menantikan untuk bisa wukuf di Arafah. Ya. Kemudian mereka melakukan perjalanan ke Arafah. Rasulullah SAW mengatakan, Inna min zunubi zunuban la yukafiruha illa al-wukuf bi Arafah. Ada dosa-dosa yang besar, Rasulullah mengatakan tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali ketika orang itu wukuf di Arafah. Jadi dosa yang paling berat sekalipun itu, atau dosa yang paling berat hanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang Arafah ini. Karena itu Rasulullah mengatakan, Inna min zunuban, bahwa ada di antara dosa-dosa itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la yukafiruha, tidak akan diampuni, tidak akan dibersihkan oleh Allah, illa wukuf di Arafah, kecuali wukuf di Arafah itu. Jadi karena itu bahwa betapa nilai Arafah ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Peristiwa itu disebut dengan wukuf, ya. Wukuf dari kata waqafa, yang artinya berhenti, berdiam. Seorang tidak boleh keluar dari padang Arafah ini, yang di situ ada batas-batasnya, yang Rasulullah sudah menetapkan batas-batas itu. Dia tidak bisa keluar dari batas yang sudah ditetapkan oleh Allah, ditetapkan juga oleh Rasulullah SAW tentang batas Arafah itu. Orang harus berdiam, orang harus wukuf. Wukuf itu apa? Waqafa, berhenti, berdiam. Tidak sebagaimana melakukan proses bergerak, ya. Sebagaimana ketika seseorang misalnya tawaf atau sa'i, itu ibadah yang dilakukan dalam keadaan bergerak. Ada dua ibadah, ya, yang dilakukan dalam keadaan diam. Yang pertama adalah ibadah puasa, as-shaum, ya. Jadi puasa itu sebenarnya kita diam, kita tidak menggambarkan bahwa diri kita tidak terlihat, ya, rahasia antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu shaum itu menunjukkan bahwa kita diam artinya, ya. Nah, yang kedua adalah ibadah di Arafah ini. Di situ kita disuruh berdiam, wukuf, berhenti. Kata berhenti ini umumnya ya dimaknai bahwa kita duduk diam di tempat itu tanpa keluar, tanpa bergerak keluar dari tempat itu. Jadi berdiam di tempat itu. Sebagian memaknai bahwa yang dimaksud berdiam itu bukan berarti bahwa kita itu hanya duduk saja misalnya, tetapi bahwa tidak keluar dari tempat itu. Jadi kalau kita berkata, di mana kediaman Anda? Kediaman saya misalnya di Depok, ya. Itu bukan berarti bahwa kita selalu tinggal di situ, ya. Tapi tempat tinggal kita, rumah kita ada di Depok itu. Bahwa kita di dalam rumah ya bergerak, duduk, berbaring, tidur, dan sebagainya. Demikian juga wukuf dalam makna dia ada di tempat itu. Ketika seseorang itu wukuf berarti dia ada. Dia berhenti dari seluruh aktivitas bergerak ke tempat lain, tapi dia hanya berada di tempat tersebut. Dimaknai dalam makna yang seperti ini. Jadi karena itulah bagaimana jamaah haji ketika pada tanggal 9 Zulhijjah itu mereka masuk ke Arafah. Mulai dari zuhur di tanggal 9 sampai dengan maghrib mereka berada di Arafah itu. Tidak boleh mereka meninggalkan itu, ya. Walaupun kalau yang sakit biasanya itu mereka masuk keliling Arafah kemudian meninggalkan itu sebelum mungkin maghrib, ya. Tapi mereka exception, ya, pengecualian karena dalam keadaan sakit. Tapi bagi yang sehat, mereka berdiam di situ sampai dengan maghrib tiba. Di mana tempat itu? Di situ disebut dengan Arafah. Jadi tempat itu adalah tempat yang disebut dengan Arafah. Dalam Ilalus Syara'i, kitab Ilalus Syara'i, ya, disebutkan Arafah adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali menurunkan Nabi Allah Adam atau manusia ke muka bumi. Jadi tempat yang paling awal Allah turunkan manusia ini dalam Ilalus Syara'i itu di Arafah itu. Nah, dalam Ilalus Syara'i itu disebutkan bahwa kenapa Arafah itu disebut dengan Arafah? Karena Arafah itu Nabi Adam alaihissalam
itu menyadari hakikat dirinya sebagai manusia ketika Allah turunkan di Arafah itu. Dan dia menyadari kekurangan dirinya sebagai hamba Allah, sehingga dia membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Tuhanku, aku telah menzalimi diriku sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni diriku, maka aku masuk golongan orang yang celaka. Jadi Arafah adalah kesadaran. Seorang itu menyadari hakikat diri dia sebagai hamba Allah, sebagai manusia, dengan segala keterbatasan, kekurangan dirinya. Jadi sekali lagi bahwa doa yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam itu bukan doa karena dosanya ya. Nabi Adam tidak berdosa sebagai seorang nabi. Bahwa peristiwa diturunkan Nabi Adam ke muka bumi ini karena Allah memang hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Memang tujuan Allah menciptakan Adam itu tujuannya untuk dihadirkan di muka bumi, bukan di surga ya, bukan di tempat yang lain. Tetapi memang di tempat ini, di Arafah ini. Kita bisa katakan bahwa tempat yang pertama kali di muka bumi ini dihuni oleh manusia tidak lain di Arafah ini. Tempat kesadaran. Jadi ketika kita berbicara tentang wukuf Arafah, kita berbicara tentang berhentinya seorang hamba itu pada kesadaran. Karena makna Arafah itu berarti mengenali, mengetahui, memahami. Al-Quran menyebut bahwa peristiwa Arafah ini sebagai syahid wal mashhud. Ya. Bahwa Allah menyebut itu sebagai tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyaksi, ya, syahid yang menyaksikannya. Dan pada saat yang sama, apa yang disaksikan Allah juga, Allah menyaksikan hamba-hambanya di situ. Pada saat yang sama, hamba itu disaksikan dan menyaksikannya. Ini dua peristiwa yang terjadi secara timbal balik di padang Arafah itu, di mana tidak ada batas hijab ya. Tidak ada batas hijab antara Allah Subhanahu wa Ta'ala pada peristiwa Arafah ini ya. Jadi pada peristiwa Arafah, pada wukuf di Arafah itu, pada surah Al-Buruj juga Allah katakan pada ayat ketiga ya, syahid wal mashhud ya. Dia menyaksikan dan sekaligus disaksikan bahwa seluruh hamba yang wukuf dan hadir di padang Arafah itu langsung disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus bahwa mereka juga menyaksikan keagungan Allah itu. Tidak ada tirai yang membatasi seseorang yang haji dan wukuf di Arafah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu kita ketika wukuf di Arafah itu kita dianjurkan untuk membaca doa Arafah ya. Ada dua doa Arafah itu. Ada yang diajarkan oleh Imam Hussein alaihissalam dan ada juga yang diajarkan oleh Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad ya. Doa yang agung, doa yang sangat luar biasa. Kita dianjurkan betul-betul di Arafah itu ya, selain setelah melaksanakan khutbah, untuk melihat kembali keadaan diri kita dengan segala dosa, kekurangan dan sebagainya, dan memohon kemudian dengan permohonan, dengan mengkhusyukkan hati kita, dengan menangis di padang Arafah itu. Dan kemudian kita dianjurkan setelah membaca semua doa itu di petang hari ya, di asar menjelang maghrib atau tenggelamnya matahari, kita dianjurkan untuk mencari tempat yang tinggi di antara Arafah itu, berdiri dan tangan kita langsung ke atas untuk memohon dan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh doa di Arafah itu mustajab. Tidak ada doa yang kalau disampaikan secara dengan hati yang khusyuk, tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang Arafah. Jadi karena itu bahwa salah satu di antara adab di Arafah itu, setelah kita membaca doa dan sebagainya, kita
berdiri ya di petang hari itu, mencari tempat yang tinggi, mungkin di antara tenda-tenda kita itu ada tempat yang paling tinggi, yang terbuka, yang tidak ada batas antara kita dengan langit, dan kita menjulurkan tangan kita ke atas, menghadapkan wajah kita ke atas, memohon dengan seluruh permohonan yang kita ingin mohonkan. Itu adalah keadaan yang paling mustajab dalam doa di Arafah itu. Karena itu, ini tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat agung. Nah, kita ingin bicara lebih dalam tentang makna dan hakikat dari wukuf Arafah ini. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah sana ya, sudah pernah ke tempat tersebut, ke Arafah ini, dan mudah-mudahan insyaallah peristiwa atau keberadaan kita di sana dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin lanjutkan pada pembicaraan yang lebih dalam ya, pembicaraan yang lebih jauh terkait dengan hakikat dari wukuf Arafah ini. Saya ingin mengambil ini dari apa yang disampaikan oleh Syekh Jawadi Amuli. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya pernah menerjemahkan karya tersebut, karya haji yang luar biasa itu yang ditulis oleh Ali Syariati ya. Satu lagi ini karya yang sangat luar biasa tapi dari konteks spiritualitasnya, konteks ruhanianya. Ini yang membedakannya ya. Saya ingin mengambil dalam penjelasan dalam kitab tersebut ya, terkait dengan tema kita sekarang. Bahwa wukuf itu bukan hanya sekedar dalam makna berhenti. Seseorang ini dalam proses kehidupan mereka seringkali atau banyak konsentrasi kita, pikiran kita, kesadaran kita tentang hal yang di luar diri kita. Kita tentang kehidupan kita, tentang pekerjaan kita, tentang keluarga kita, tentang keadaan anak-anak kita, tentang harta kita, tentang posisi kita, tentang beragam hal yang ada di luar kita. Dan beragam hal yang ada di luar kita itulah yang sering kali mengganggu pikiran kita. Kalau kita bisa katakan, sebagian besar diri kita ini ya dibentuk oleh keadaan eksternal kita, keadaan yang di luar diri kita. Itu persoalan yang kita hadapi. Tetapi apa yang ada di luar ini sebenarnya seringkali merusak diri kita. Kenapa? Karena ketika beragam hal itu masuk ke dalam diri kita, dia mengikat hati kita, mengikat batin kita ini. Sehingga kecenderungan keadaan hati kita kepada hal yang di luar kita itu menjadi membesar ya, menjadi lebih luar biasa. Ada hadis yang umum disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan bahwa ini akhafu an ummati syai'an, hubbu dunya wa thulul amal. Aku khawatir pada umatku ini dua hal, yaitu kecintaan pada dunia dan tulul amal, itu panjangnya angan-angan. Ada orang yang bertanya ya, kepada salah seorang arif atau sufi terkait hadis ini. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah yang mencintai dunia dan panjang angan-angan itu? Arif itu, ya, Syekh Abdullah Al-Ansari namanya, mengatakan mereka yang hatinya terikat dengan apa yang ada di luar diri mereka, dengan apa yang kehidupan dunia mereka. Jadi ketika hati seseorang itu terikat pada keadaan itu, muncullah keadaan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tadi. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena kita selalu memandang, melihat, mendengar, merasakan hal-hal yang di luar diri kita. Kita tidak pernah atau jarang memperhatikan hal yang paling batin dari diri kita ini. Bahwa diri kita sebenarnya bukanlah hal yang bersifat material ini. Hakikat diri kita yang material ini adalah hakikat yang sifatnya fana, yang sifatnya relatif. Dia mengalami perubahan, pergantian sel dan sebagainya. Dan satu masa kita tinggalkan ini sebagai pakaian yang sudah kita lepaskan dari diri kita. Hakikat kita adalah hakikat batin kita ini. Diri kita yang sesungguhnya tidak lain adalah ruh atau jiwa kita. Orang berhenti dari
keadaan itu untuk melihat keadaan ruhani dan batin mereka ini. Seperti apa sih sebenarnya keadaan batin kita yang sesungguhnya? Pernahkah kita merasakan, mencoba untuk merenungkan kembali, berhenti sejenak dari beragam aktivitas yang mengganggu pikiran kita? Orang depresi, orang stres, dan sebagainya, itu diakibatkan oleh pikiran dari keadaan eksternal yang masuk ke dalam diri mereka, sehingga menimbulkan kekhawatiran, ya, menimbulkan ketakutan, karena kekurangan beragam hal, atau keterbatasan, atau kehilangan sesuatu yang sebenarnya sudah kita coba untuk jaga sekian lama atau kumpulkan sekian lama, tiba-tiba sirna karena ditipu orang dan sebagainya, membuat tekanan pada diri kita. Kenapa tekanan itu terjadi? Karena kita didominasi oleh apa yang ada di luar diri kita. Kita jarang masuk ke dalam diri kita untuk melihat diri kita. Nah, melihat diri batin ini, kata Jauh yang Mulia, itu tidak lain apa yang dimaknai dengan wukuf ini. Berhenti ini. Waqafah, ya. Wukuf. Orang yang berhenti itu artinya dia mencoba berdiam sejenak untuk hal yang di luar dirinya. Dia mencoba untuk memperhatikan dirinya, memperhatikan keadaan batinnya. Ada hadis Rasulullah, ya, hasibu anfusahum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu, perhatikan diri kamu, introspeksi diri kamu sebelum Allah menghitung kamu. Jadi kita dalam wukuf itu, kita menjadikan waktu kita itu hanya untuk melihat keadaan diri kita. Seseorang itu tidak akan pernah sampai pada derajat ruhania yang tinggi tanpa upaya dirinya untuk memperhatikan keadaan batinnya ini. Kalau kita hanya memperhatikan yang ada di luar saja, kita selalu membandingkan yang luar itu. Membandingkan antara yang luar dengan diri kita, ya. Dan kadang itu menimbulkan ujub, menimbulkan kebanggaan ketika kita melihat orang lain yang di luar diri kita itu lebih terbatas dari kita, ya. Tapi ketika kita melihat batin kita, kita melihat wujud asli kita, kita melihat hakikat yang sesungguhnya dari diri kita, itulah yang akan terus bersama dengan kita dan muncul dalam proses kehidupan kita berikutnya. Bukan hanya kehidupan di dunia ini, tentu kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam akhirat kita, karena itu hakikat batin kita. Dan orang yang tidak pernah memperhatikan hakikat batin mereka, maka orang itu akan muncullah beragam penyakit dalam kehidupan ini, ya. Tekanan, depresi, bertambah beragam keserakahan, tamak, iri, dengki, dan sebagainya, akibat orang itu tidak pernah berusaha untuk memperhatikan apa yang ada pada batinnya. Ada banyak hadis yang terkait dengan hal itu, ya. Rasulullah mengatakan, ma'rifatun nafs anfa'u ma'arif, ya. Mengenali diri kita itu adalah yang terbaik dari pengetahuan kita. Orang yang mengenal dirinya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dalam pengetahuannya, dalam keadaan batinnya, ya. Jadi kita ini semua pasti punya beragam kekurangan, tentu saja beragam penyakit. Tapi bagaimana kita tahu tentang kekurangan dan penyakit kita kalau kita tidak pernah memberikan waktu dalam proses kehidupan kita ini untuk meninggalkan pikiran kita tentang segala hal yang ada di luar ini dan khusus memperhatikan batin kita. Nah, ini makna wukuf, ya. Makna berhenti, bukan hanya orang diam, duduk begitu saja. Apa gunanya? Betul, ada keutamaan, ya, bahwa di wukuf di Arafah itu mereka itu mulia. Tetapi kalau mereka hanya sibuk bahkan di Arafah itu justru pada hal-hal yang lain, ya, justru mereka kemudian berbicara satu dengan yang lain, sibuk bertanya, ya. Ada banyak orang yang kita saksikan dalam keadaan begitu. Saya alhamdulillah walaupun tidak pernah haji pemerintah, tapi alhamdulillah dapat kesempatan beberapa kali lah, ya. Mudah-mudahan ada yang diterima haji saya di antara haji-haji yang pernah saya lakukan. Tapi saya menyaksikan betapa banyak orang yang hadir di padang Arafah, wukuf di sana, pada hakikatnya mereka tidak wukuf. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan kehidupan dunia mereka. Mereka sibuk hanya dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya ruhania. Mereka berbicara tentang proyek, mereka bicara tentang aktivitas mereka di
tempat asalnya, negeri asalnya, mereka bercanda satu dengan yang lain dan sebagainya. Ini tentu bukan orang yang dianggap wukuf. Kita beruntung sekali, Bapak Ibu, kita bimbingan terhadap ibadah haji ini dalam madrasah Ahlul Bait alaihimussalam begitu kompleks, begitu luar biasa ya. Mulai dari malam Arafah, kita sudah dituntun untuk membaca doa-doa yang khusus ya, terkait dengan malam Arafah, zikir-zikir yang khusus. Bahkan di pagi hari di Arafah juga kita dianjurkan dengan membaca doa Jausan Kabir, doa Kumail, doa-doa yang lain. Dan bahkan ketika tiba pada saat wukufnya, tuntunannya juga sangat luar biasa. Sehingga itu menyibukkan kita dalam ibadah kita kepada Allah, dalam hubungan kita secara spiritual, secara ruhania kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita meninggalkan hal-hal yang lain. Kalau kita mengamalkan apa yang diajarkan tuntunan dari madrasah Ahlul Bait alaihimussalam, itu tidak akan menyempatkan kita atau memberikan ruang bagi kita untuk memikirkan sesuatu yang lain. Kita disibukkan dengan beragam tuntunan yang luar biasa untuk menghubungkan diri kita secara ruhania kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang maknanya wukuf itu. Yang kedua, dimaknai wukuf yang lebih dalam itu, di mana seseorang itu sadar betul bahwa dia sedang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang hamba itu datang kepada Rabb-nya, betul-betul sebagaimana nanti di yaumil mahsyar dia datang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada batas antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah saat di mana terjadi perjumpaan antara dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhan mereka. Hari wukuf itu adalah di mana seseorang itu diam tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar betul bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya wukuf ya. Pada makna ini, makna yang lebih dalam ini, orang itu sudah tidak ada kesadaran apapun kecuali kesadaran dirinya betul-betul sekarang dia berada di hadapan Allah. Sebagaimana seperti seorang abdi misalnya dalam satu keraton ya, tengah berhadapan atau di hadapan raja, dia wukuf di situ. Dia berhenti. Dia tidak berani memikirkan sesuatu yang lain. Bahkan berbicara pun dia tidak berani. Kecuali ketika rajanya mengizinkan kepadanya. Dia terdiam dalam keadaan betul-betul tunduk di hadapan sang raja. Itu makna wukuf ya. Bahwa orang itu tengah berada di hadapan pada puncak berhadapannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada bahkan dalam pikirannya terlintas apapun. Karena dia tengah berada dan diperhatikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jarak, tidak ada batas antara dirinya dengan Allah. Dan dia betul-betul berada dalam pengawasan, penyaksian. Dan Allah tengah berbicara dengan dirinya. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan seperti itu. Itu keadaan di mana seseorang itu betul-betul dalam keadaan wukuf dalam keadaan itu. Jadi wukuf bukan hanya sekedar duduk, ya, bukan hanya sekedar tidur-tiduran di situ, berpikir tentang sesuatu yang lain, ya, berbicara, bersenda gurau, menghabiskan waktu. Itu bukan makna wukuf. Makna wukuf yang sesungguhnya adalah orang itu betul-betul memperhatikan keadaan ruhani dia, menghitung keadaan ruhani dia, berpikir tentang keadaan jiwa ruhani dia. Ini makna yang pertama. Dia melepaskan semua ingatan dia tentang segala apapun yang ada di luar selama ini. Dan yang kedua, makna yang lebih dalam, dia tengah berada di hadapan Allah dan Allah tengah menyaksikan dirinya. Kalau seseorang itu memiliki kesadaran itu, maka sesungguhnya dia berada dalam keadaan wukuf. Ini makna dalam hakikat wukuf ini. Makna dalam hakikat bahwa dia berdiam, berhenti, meninggalkan segala apapun. Kita menyebut itu sebagai Arafah. Ya. Arafah kita tahu dari kata Arafah. Jadi Arafah itu berarti mengenal. Apa yang dikenali di sini? Jika kita berada di Arafah, apa yang kita kenali? Apa yang harus kita kenali di Arafah ini? Kita lihat bahwa tempat itu padang Sahara ya. Walaupun sekarang kemudian banyak pohon yang tumbuh dan sebagainya. Tapi itu padang Sahara.
Padang Sahara tempat yang berbukit-bukit, dan di antara di tengah Arafah itu ada Jabal Rahmah ya, puncak Jabal yang di situ sebagian riwayat mengatakan perjumpaan antara Nabi Allah Adam dan Ibunda Siti Hawa, wallahu alam tentang kisah itu ya. Tetapi itu adalah tempat Arafah itu, padang pasir Sahara itu. Tapi hakikat Arafah, Syekh Jaudi Auli mengatakan bahwa dari kata Arafah, mengenal, dan kemudian juga ma'rifah ya, memahami, mengetahui. Jadi seseorang yang berada di Arafah ini, ketika dia melihat dia berada di Sahara ini, yang pertama adalah kesadaran bahwa ada masa di mana kelak dia akan dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan di sebuah padang nantinya, dalam keadaan betul-betul tanpa apapun yang ada pada dirinya. Tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi posisi apapun, tidak ada lagi kebanggaan diri, tidak lain sebagai hamba saja. Seorang yang berada di Arafah, dia menyadari kelak ada masa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan dirinya, dikumpulkan di satu padang yang setiap orang dalam keadaan itu hanya memperhatikan keadaan dirinya, khawatir dengan beragam keburukan, dosa yang pernah dia kerjakan. Kesadaran ini ketika seseorang berada di Arafah adalah kesadaran yang harus muncul pada dirinya, bahwa dia tengah berada di padang mahsyar itu, tengah berada dalam keadaan penantian terhadap hisab atas seluruh dosa, atas seluruh amal, atas seluruh catatan-catatan kehidupannya yang kelak dalam waktu dekat akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyebut sebagai yauma tubla sarair, hari disingkapkannya segala rahasia. Di hari itu, hari diungkapnya seluruh. Jadi ketika seseorang itu wukuf di Arafah, dia harus menyadari bahwa dia tengah berada di padang mahsyar. Dia tengah dikumpulkan, tengah disiapkan untuk dihisap seluruh perilaku dan kehidupan diri. Ini yang jarang ya dipahami, bahwa orang wukuf di Arafah. Bahkan ada yang berkata, ada jamaah itu ya, kita alhamdulillah lah, diam aja, duduk aja di sini sudah jadi haji. Betul bahwa seorang itu haji di Arafah, tapi ini kan haji dalam makna yang sangat zahir sekali, bahwa dalam makna hakikatnya kesadaran yang ingin ditampilkan oleh Allah atau dibuka oleh Allah ketika orang itu berdiam di padang Arafah adalah kesadaran bahwa dia tengah berada di padang mahsyar. Dia tengah berada dalam keadaan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa seluruh catatannya yang ada ini akan disingkap oleh Allah. Dan gambaran bahwa seluruh butir-butir pasir yang ada, seluruh debu-debu yang ada, beragam bukit-bukit yang ada di Arafah itu betapa kemudian keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, dosa yang ada pada pundaknya ini meliputi dirinya selama ini. Semua itu adalah gambaran keburukan yang pernah dia lakukan, dan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi ketika seseorang wukuf di Arafah, dia sadar bahwa seluruh apa yang ada sekitarnya itu tidak lain adalah kejelekan yang ada pada dirinya saja. Allah ini kalau membuka kejelekan kita banyak sekali. Luar biasa, na'udzubillah min zalik ya. Walaupun hidup kita singkat, misalnya 60, 70, 40 tahun ya. Tetapi betapa banyak, walaupun taklif juga itu kan di atas 10 tahun kita ada kena taklif ya. Tapi keburukan yang dilakukan oleh manusia ini dalam dunia ini, walaupun kehidupannya singkat, seringkali begitu dahsyat, begitu luar biasa ya. Catatan-catatan kejelekannya dan sebagainya. Nah, ini yang pertama, bahwa orang ketika di wukuf di Arafah punya kesadaran itu. Kesadaran bahwa Allah tengah mengumpulkan diri mereka, menghisap seluruh kejelekan mereka. Karena itu orang yang berada di Arafah itu hendaklah dia melihat. Hal yang pertama adalah ma'rifatul dzunub, mengenali kejelekan dirinya, mengenali dosa-dosanya, meminta ampunan kepada Allah atas seluruh kejelekan-kejelekan dan dosa-dosa yang ada. Karena itu Bapak Ibu, kita dianjurkan nanti di Yaumil Arafah itu untuk membaca doa Arafah. Berharap bahwa doa kita di hari yang mulia itu, di hari yang sangat ruhaninya itu dapat bergabung dengan doa-doa jamaah haji yang tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita sebagaimana saudara-saudara kita yang sedang menunaikan pada haji wukuf, kita dianjurkan sebenarnya untuk wukuf juga, tapi tentu bukan dalam makna Arafah yang zahir, tapi makna wukuf Arafah secara batin. Kita dianjurkan untuk berdiam, merenungi diri kita, melihat keadaan batin kita. Kita sadar bahwa ini ada saat di mana Allah akan bangkitkan kita, kumpulkan kita di yaumil mahsyar, Allah akan hisab kita. Yang pertama ya. Al-fawzal akbar man zafira bi ma'rifati nafs. Imam Ali mengatakan, beruntung orang-orang yang dapat melihat diri mereka, karena mereka orang yang mendapatkan kemenangan ya. Jadi kalau orang itu punya kesadaran bahwa akan keadaan diri mereka, akan dosa-dosa mereka, kesalahan mereka, minta ampun atas kejelekan mereka, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang menang ya. Yang bagi liman alima syarafa nafsihi ayyunazziha an dana'ah ad-dunya. Imam Ali mengatakan orang yang melihat, mengetahui kemuliaan diri mereka itu untuk membersihkan diri mereka ini dari beragam kotoran dunia ini. Dia tahu, dia melihat di Arafah itu, dia menyadari mana yang selama ini buruk, jalan yang jelek dia tempuh. Dia mencoba untuk merubah keadaan kehidupannya. Jadi karena itu, kita paham dari sini. Kenapa puncak haji itu di Arafah? Karena orang dituntut untuk mengalami perubahan seluruh cara pandangnya. World view-nya, Weltanschauung-nya, pandangan kehidupannya, pandangan dunianya ketika mereka wukuf di Arafah itu. Betul-betul dia disuruh merubah itu, merenungi itu semua. Karena itu bahwa orang yang menunaikan ibadah haji, hendaknya ketika kembali mereka berubah cara pandangnya. Tidak seperti selama ini. Bukan kembali lagi sebagaimana biasanya. Kenapa? Karena ada peristiwa di mana haji itu dilakukan dengan wukuf di Arafah itu. Membuka kesadaran diri mereka. Bahwa mereka ini punya kesadaran tentang diri mereka, kekurangan mereka, dan berusaha untuk melakukan perbaikan atau beragam kekurangannya. Dalam doa di Arafah, Imam mengatakan begini, waja'alna minal lazina arafu anfusahum. Ya Allah, jadikan kami di antara orang-orang yang mengenali diri mereka. Ini yang inti luar biasa ya. Yang kedua, apa makna Arafah ini yang kedua? Pada hakikat yang kedua, ma'rifatullah. Dia mengenali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu ya, puncak Arafah itu kan ada di Jabal Rahmah itu. Kan kita dianjurkan sebenarnya kalau bisa ya, kalau dekat, kalau sedang wukuf itu untuk ke Jabal Rahmah itu. Untuk apa? Karena itu adalah puncak ya. Puncak dari segala sesuatu ini tidak lain sebenarnya adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu ya. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan bahwa ulaika yarjuna rahmatullah, tentang orang yang berhijrah, berjalan fisabilillah. Allah mengatakan ulaika yarjuna rahmatullah. Ini puncak harapan bahwa Allah akan memperlakukan hambanya itu dengan kasih sayangnya. Puncak harapan tertinggi. Karena itu doa yang utama di Arafah itu tidak lain adalah doa mengharapkan rahmat Allah kepada dirinya. Kalau di situ disebut Jabal Rahmah, bukan persoalan kisah romantik percintaan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Bukan itu. Tapi hakikat mengenali Allah itu adalah mengenali bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang penuh kasih sayang, yang meliputi hambanya ini dengan kasih sayangnya, meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dengan kasih sayangnya. Tanpa kasih sayangnya tidak ada satu keadaan pun dalam kehidupan ini yang bisa berjalan dengan baik. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam melihat seorang ibu yang tua, yang rentak ya, tengah kesulitan menggendong anaknya untuk naik ke atas bukit. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Allah, betapa hamba-Mu ini penuh dengan kasih sayang. Aku ingin menyaksikan ya Allah, apa yang terjadi ketika kasih sayang-Mu Engkau tarik dari hatinya. Dan Allah mengatakan pada Musa, ya Musa, saksikanlah. Tiba-tiba ibu itu melemparkan anaknya,
seakan tidak peduli apapun dengan anaknya, dan dia berlari sendiri ke atas tanpa peduli dengan anaknya yang menangis karena sakit, jatuh, lemah, tidak berdaya, dan ibu itu lari ke atas sendiri. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Allah, ingin menyaksikan bagaimana kemudian kasih sayang setelah Engkau masukkan kembali di hatinya. Dan ketika dia berada di atas, Allah letakkan kembali kasih sayang di dalam hati ibu itu. Tiba-tiba ibu itu terkaget luar biasa. Dia teriak dengan sangat lantang, dengan tinggi, menyaksikan keadaan anaknya. Dan dia berlari kembali menuruni bukit yang terjal itu tanpa peduli bahaya yang mungkin terjadi padanya, untuk menarik kembali, mengangkat kembali, menggendong kembali anaknya. Betapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi semua kehidupan kita dengan kasih sayang. Tetapi dalam hadis Rasulullah mengatakan, ana rahmatullah mi'ah. Ada mi'ah rahmat Allah, ada 100 rahmat Allah itu. Tetapi Allah teteskan 1 tetes di dunia ini. Dan 1 tetes itu dibagi ke seluruh makhluk yang ada ini. Dan Allah simpan 99 tetes lainnya untuk Allah siapkan nanti di yaumil akhirah, di hari akhirat nanti. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, 1 tetes saja sudah begitu dahsyat dan luar biasa, apalagi nanti 99 tetes dari rahmat Allah ini. Kesadaran ini yang harus dibangun. Allah meliputi hamba-hambanya ini, ma'rifatullah ini dengan sangat penting. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala takunu kallazina nasallahu fa ansallahu anfusahum. Jangan kamu jadi orang yang lupa pada Allah, sehingga satu saat nanti Allah akan lupakan kamu atas diri kamu sendiri. Jadi kalau orang sudah lupa diri, sudah berbahaya sekali. Jangan kamu jadi orang yang lupa. Di situ kita mengingat Allah, memiliki makrifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Imam Ali yang harus ada ketika seseorang itu di padang Arafah itu makrifat pada Allah? Ada 3 hal. Yang pertama, sadar bahwa kenapa sih Allah menciptakan dirinya ini. Ada tujuan Allah menciptakan segala sesuatu. Kenapa dia hadir di muka bumi ini. Yang kedua, bagaimana dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan keridhaan Allah atau dengan kemurkaan Allah. Dan yang ketiga, dia harus sadar apakah Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya atau memasukkan ke dalam nerakanya. Orang harus sadar ini, orang harus memiliki kesadaran ini. Ada pesan, ada amanah khusus pada setiap diri seseorang untuk dihadirkan di muka bumi ini. Ini yang kedua, ma'rifat Arafah itu mengenali diri kita, mengenali hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, selain tentu mengenali hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang ketika di padang Arafah itu mengenali tugas dirinya, amanah yang Allah letakkan padanya. Ada satu lagi, sebelum sampai tugas pada amanah itu, Imam Ali Zainal Abidin dalam doanya itu untuk mengenali ma'rifat tentang ma'ad, kebangkitan kehidupan nanti. Sehingga dalam doa Imam Ali itu dikatakan, ada bait doa di situ, dalam doa Arafah itu, Allahumma la tubadil ismi walal jismi. Ya Allah, jangan Engkau rubah panggilanku jadi panggilan yang buruk. Jangan Engkau rubah rupaku menjadi rupa yang buruk. Orang dibuka kesadarannya, nanti Allah akan bukakan kita dengan hakikat batin diri kita ini. Jadi ma'rifat Arafah yang pada tingkat ketiga, dia mengenali nanti kehidupan di akhirat nanti. Seperti apa? Sadar tentang bahwa kehidupan ini tidak selamanya di sini. Orang melakukan perjalanan. Perjalanan kita ini panjang. Imam Ali mengatakan bahwa duhai betapa pendeknya kesempatan, tapi betapa panjangnya perjalanan. Kesempatan kita ada kesempatan di dunia ini. Kesempatan berikutnya itu tidak bisa pada diri kita. Kita bergantung pada orang lain. Bergantung pada anak-anak kita, bergantung pada amal yang telah kita tinggalkan. Itu ketergantungan kita. Tapi sekarang kita bisa melakukan itu. Karena itu Imam Ali mengatakan bahwa duhai betapa singkatnya kesempatan ini, tapi betapa panjangnya perjalanan. Karena perjalanan kita ini perjalanan menuju akhirat. Kita tidak pernah berhenti dari perjalanan itu. Dan perjalanan menuju akhirat itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Sangat panjang. Yang dikira bahwa kita setelah mati, kemudian nunggu kiamat, kemudian bangkit, langsung nanti masuk surga dan sebagainya. Setiap fase itu. Jadi kalau ada fase di mahsyar, itu ribuan tahun.
Hisab itu ribuan tahun. Sirat itu ribuan tahun. Tidak sekilas ya Bapak Ibu, cuma satu sebentar kita melewati itu gitu. Tapi bahwa ini perjalanan yang panjang. Nah, yang ketiga, ma'rifat, arafatul amanah ya. Bahwa dia mengenali setiap kita ini Allah turunkan amanat dalam proses kehidupan ini. Apa amanatnya? Apa tujuannya? Untuk apa kita hadir? Setiap kita memiliki perbedaan, kekhususan masing-masing. Allah khususkan kita. Allah ciptakan kita dalam kehidupan ini tidak pernah ada sebelumnya. Tidak akan ada kita nanti setelah ini. Dan hanya ada di sini. Dengan seluruh hal yang kita alami. Ada tujuan Allah ciptakan ini. Ada tugas yang paling penting. Setiap manusia itu membawa tugasnya masing-masing. Setiap manusia. Dan perhatikanlah, para nabi yang Allah turunkan, mereka menjalankan tugasnya. Dan mereka dipanggil Allah, biasanya setelah melaksanakan tugas itu. Selesai tugasnya. Setiap kita membawa amanat kita masing-masing. Dan ketika amanat itu sudah kita tunaikan, atau batas kita menunaikan amanah itu sudah habis, Allah panggil kita. Allah tarik kita kembali dari kehidupan dunia ini. Jadi setiap manusia ini, dia memiliki tugas dan amanah ini. Dan seseorang yang berada di Arafah, wukuf di Arafah itu menyadari bahwa hakikat dirinya ini bukan hanya hidup secara alamiah, hidup, makan, belajar, bekerja, berkeluarga, beranak pinak, kemudian sampai satu saat sakit, meninggal dunia. Tidak sekedar itu. Ada hal mendasar pada diri setiap orang. Allah ciptakan dan hadirkan di muka bumi ini. Ini amanah yang paling penting. Mengenali amanah ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar. Tapi amanah ini hanya bisa dijalankan kapan? Ketika seseorang itu Jauhdi Mulia mengatakan bahwa ketika ruhaniah seseorang itu memiliki kekuatan, maka dia akan mampu menjalankan amanah itu bagi kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Dia akan memberikan manfaat. Orang yang hanya memperhatikan hidup dalam konteks kehidupan material, alih-alih dia memberikan manfaat dalam kehidupan ini, justru merusak kehidupannya. Kemunculan dirinya ini akan menimbulkan kekacauan, kerusakan. Zohara fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas, kata Al-Quran. Telah muncul beragam kerusakan itu di muka bumi, di lautan itu, akibat ulah tangan manusia ini. Kenapa mereka berbuat kerusakan itu? Karena ruhani mereka rusak. Mereka tidak lebih manusia-manusia yang zohir semata, tapi batin mereka rusak ya. Batin mereka tidak lebih dari hewan, batin mereka tidak lebih, bahkan lebih buruk lagi dari itu. Kal an'am bal hum adol, kata Al-Quran. Bagaikan binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi dari binatang ternak itu. Seseorang yang hadir ya di Arafah ini, dia berhenti sejenak. Karena itu kita dianjurkan ketika hari Arafah itu dianjurkan untuk berpuasa, untuk saumul Arafah. Kita dianjurkan untuk mandi, membersihkan diri kita, niat untuk membersihkan seluruh kotoran diri kita. Kita dianjurkan juga untuk mengkhususkan diri kita, walaupun kita tidak sedang berada di Arafah, kita bisa wukuf Arafah. Untuk berhenti sejenak dari segala aktivitas kita, memperhatikan keadaan batin kita, ruhani kita, kemudian kita membaca doa Arafah itu agar ruhani kita ini bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai melakukan upaya untuk mengenali batin kita, bagaimana keadaan kehidupan kita berikutnya, berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, menghidupkan kembali hati kita. Dalam hadis dari Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam, Imam Ja'far mengatakan, man ahya yaumil Arafah, barang siapa yang menghidupkan hari Arafah itu, maka Allah akan hidupkan hati mereka, batin mereka, pada saat Allah matikan hati dan batin hamba-hambanya yang lain. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu kita punya kesempatan ya, hari yang sangat ruhania, hari yang sangat luar biasa, hari yang nanti tidak ada batas antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah hari Arafah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan itu sehingga kita bisa memperbaiki batin kita masing-masing. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kalau ada diskusi Bapak Ibu, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz Bambang? Alhamdulillah, Ustaz. Kita tahu bahwasanya Arafah ini adalah
faktor utama kita berhaji, Ustaz. Orang yang tidak wukuf di Arafah tidak sah hajinya, Ustaz. Jadi Arafah ini adalah magnet utama waktu haji, Ustaz. Cuman sekarang masalahnya kalau umpamanya haji itu sudah lewat, Ustaz. Hajinya sudah lewat, Arafah kita pandang cuman hanya sebagai padang tandus, Ustaz. Nggak ada makna yang tersirat pada waktu setelah haji, Ustaz. Sedangkan pada waktu haji, padang Arafah itu adalah suatu hal yang mustajab, suatu hal yang luar biasa di mana semuanya berkumpul situ dan malaikat semua turun di situ, Ustaz. Nah, sekarang kalau umpamanya hajinya sudah lewat, Ustaz, apakah malaikat-malaikat yang turun pada waktu haji di Arafah itu sudah tidak ada lagi di padang Arafah, Ustaz? Apakah malaikat itu pindah jadinya ke Masjidil Haram, Ustaz? Satu. Lalu kedua, kalau kita umroh, Ustaz, umroh kita biasa melakukan ke Nabawi dan Masjidil Haram. Kita jarang ke Arafah, Ustaz. Paling juga hanya lewat untuk jalan-jalan itu, Ustaz. Kenapa, Ustaz, ya? Pada waktu umroh itu, Arafah itu nggak dipandang sebagai suatu hal yang diharuskan juga seperti haji, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama saya tidak tahu juga, Mas Bambang, ya, apakah malaikatnya tetap di situ atau pindah, ya. Itu tentu ada waktu yang khusus, ya. Sama seperti malam qadar, ya. Malam itu malam gitu kan. Tapi malam qadar dalam hakikat yang sesungguhnya itu hanya terjadi pada satu malam di antara malam-malam akhir ganjil di bulan suci Ramadan. Demikian juga Arafah itu. Arafah dalam makna umum, ya, padang Arafah gitu. Dia dalam konteks itu tidak berbeda tentu dengan padang-padang yang lain, walaupun tentu tempat itu tempat berkah, ya, dan dijaga malaikat. Iya, pasti tempat-tempat suci, tempat-tempat mulia itu dijaga malaikat. Cuman tentu berbeda, ya, malaikat ketika di hari Arafahnya sendiri, jadi bertemunya hari dan tempat itu pada keadaan yang khusus itu, maka dia menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi karena itu hari Arafah atau Yaumil Arafah atau wukuf fi Yaumil Arafah itu dia bukan hanya terkait dengan tempat, terkait juga dengan waktu, ya. Karena di waktu khusus itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu. Jadi karena itu orang tidak bisa setiap saat bisa menunaikan ibadah haji. Haji hanya jatuh dalam satu tahun itu satu kali, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah itu. Pada tanggal 9 Zulhijjah itu disebut juga sebagai hari Arafah. Hari Arafah itu hari di mana orang berkumpul di padang Arafah. Di antara tempat dan waktu itu menjadi kekhususannya. Tempat itu menjadi khusus karena waktunya. Karena waktu itu, tempat itu menjadi khusus karena waktu yang khusus di tanggal 9 itu. Jadi karena itu pada tanggal itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat itu sebagai tempat yang luar biasa, berbeda dari hari-hari yang lain. Walaupun tentu tempat yang mulia jelas. Saya pernah debat di situ dengan petugas ketika penjaga itu ketika umroh. Ketika saya naik ke atas ke Jabal Rahmah dan saya berdoa, tiba-tiba dilarang oleh penjaga di situ. Yang bid'ah lah dan sebagainya. Saya tanya pada dia, apa Anda tidak percaya keberkahan? Tidak ada berkahnya. Sekarang saya tanya lagi, apa Anda tidak percaya Al-Quran? Al-Quran itu ini dan sebagainya, dia ngomong. Apa Anda tidak baca ada ayat Al-Quran? Ketika Nabi Allah Yusuf itu memberi bajunya kepada ayahnya Yakub, zahabu bi qamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran. Bawalah bajuku ini dan usapkan ke wajah bapak kita, niscaya dia akan melihat kembali. Bajunya Yusuf aja itu membawa berkah sehingga Nabi Yakub buta melihat kembali. Udah tinggalkan itu. Nah, saya ingin mengatakan begini bahwa tempat-tempat berkah tentu membawa keberkahan, ya. Itu saja membawa keberkahan. Jadi keberadaan kita walaupun tidak di musim haji ke tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang berkah, itu pasti akan memberikan keberkahan. Sebagaimana kita dianjurkan juga oleh Rasulullah untuk menjauhi tempat-tempat yang buruk, ya. Karena efek buruk itu akan juga memberikan, mempengaruhi diri kita. Jadi walaupun di luar haji sekalipun, Arafah itu tempat yang mulia, tempat yang berkah.
tidak ada salahnya kalau kita ke sana berdoa di Arafah itu, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mohon haji dan sebagainya. Tapi pada puncak dari keberkahan, puncak kemuliaan itulah di Yaumil Arafah, di tanggal 9 Zulhijjah. Jadi berbeda hari-hari biasa walaupun tetap ada keberkahannya. Apakah malaikatnya pindah dan sebagainya, itu perlu mata lain untuk melihatnya. Perlu dengan mata batin kita. Kalau Arafah itu tidak bisa diwakilkan. Tapi berbeda dengan sa'i dan tawaf ya. Tawaf ifadah dan sebagainya itu bisa diwakilkan gitu. Ketika orang habis sakit atau sebagainya bisa diwakilkan orang lain ya. Atau jumroh pun bisa diwakilkan. Jumroh itu misalnya untuk orang tua yang batunya kita usapkan ke tangannya atau dia suruh pegang batu itu dan kita lemparkan atas nama dia. Itu bisa diwakilkan. Tapi Arafah tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Orang itu harus hadir di padang Arafah itu pada saat hari Arafah atau waktu Arafah itu baru dia sah hajinya. Begitu Mas Bambang ya. Ustaz bilang di Arafah itu nggak bisa diwakilkan. Tapi kan ada orang yang bilang badal haji, membadalkan haji dengan membayar, Ustaz. Pokoknya orangnya sakit di Jakarta. Ya, tapi itu kan tidak dalam makna haji sebagaimana kita menunaikan kewajiban. Itu hanya melepaskan, dari itu pun kan orang yang digantikan badal itu kalau dia sudah tidak berdaya, betul-betul tidak berdaya dan tidak dimungkinkan lagi dia bisa menunaikan ibadah haji atau dia sudah meninggal dunia. Ya, tapi bagi kita yang menunaikan ibadah haji tidak akan sah. Itu pun dibadalkan juga, tidak sah juga hajinya kalau yang membadalkannya itu tidak wukuf di Arafah. Tapi tidak sebagaimana dalam makna itu hanya kira-kira gini aja Mas Bambang. Orang itu punya hutang, dibayarin deh hutangnya gitu kan. Tapi kewajiban hutang yang sesungguhnya itu pada diri dia sebenarnya. Itu karena kebaikan keluarganya, kebaikan anak-anaknya ya, membadalkan haji. Tapi saya ingin mengingatkan juga sih, untuk membadalkan haji itu hati-hati ya. Karena saya menyaksikan ada banyak orang yang kadang pertama tidak menjaga ketentuan-ketentuan haji, dan itu kan harus menjaga itu. Yang kedua, ada orang yang menerima badal haji itu, kadang-kadang diterima untuk bukan hanya satu orang, 5-6 orang dia terima semua. Ya itu tentu tidak sah begitu kan. Jadi karena itu kita dianjurkan sebenarnya kalau membadalkan haji itu pilih orang yang memang bisa terpercaya ya dalam keseluruhan bagiannya. Namanya kita berhaji di Arafah itu kan kita mohon pada Allah untuk kita terbebas dari dosa dan kita dalam kehidupan selanjutnya kita diberikan kebaikan segala macam, merubah diri kita, Ustaz. Debu-debu Arafah, debu-debu Karbala yang pernah kita jalankan, itu kan debu itu makhluk Allah juga, Ustaz. Yeah. Makhluk Allah. Debu-debu itu akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir, dia akan berkata dan atau dia berbicara bahwasanya tanah-tanah di Arafah maupun tanah di Karbala telah diinjak oleh kita sebagai seorang muslim. Nah sekarang kalau umpamanya orang-orang yang sudah melaksanakan itu di dalam kehidupan selanjutnya melakukan kesalahan-kesalahan, Ustaz. Nah, ya kan melakukan dosa. Apakah debu-debu itu juga akan hilang, Ustaz? Sirna dengan dosa yang kita lakukan, Ustaz. Makasih, Ustaz. Kita akan menjadi saksi bagi kita ya. Kita akan menjadi saksi kebaikan atas kita. Jadi kan kalau dalam persidangan itu kan ada saksi penuntut ya, ada juga pembela gitu ya. Jadi pembela itu tetap akan ada gitu. Amal-amal soleh kita nanti seluruhnya walaupun kemudian kita melakukan keburukan itu akan membela kita. Kalau dalam ayat Al-Qur'an bukan hanya amal-amal itu, bahkan malaikat pun akan menjadi saksi kita atas kebaikan yang kita lakukannya. Sebagaimana kalau kita lihat dalam pengadilan itu ada penuntut, ada pembela, begitu juga amal-amal soleh kita akan tampil untuk membela kita ya. Dan amal-amal jelek kita akan menuntut kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, ini dari Makassar Ustaz. Oh itu sedang di Makassar ya? Saya sebenarnya ini sangat bersyukur dapat materi ini Ustaz, karena saya sudah melakukan ibadah haji sudah lama Ustaz, tapi belum mengenal Ahlul Bait. Saat itu saya tahu bahwa setelah haji itu kita sudah wisuda di Padang Arafah karena sudah melakukan rukun Islam yang dianjurkan oleh agama.
Ya. Nah, tadi saya mendengar Ustaz dari pemaparan secara maknawi ya, secara batin. Yang pertama, wukuf itu sebenarnya harus diam, berhenti dengan dalam keadaan kesadaran. Kemudian yang kedua, kita menyadari bahwa kita harus sadar bahwa kita hamba dan kita berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha yang memberi kehidupan. Yang ketiga, bahwa kesadaran di situ kita melahirkan bagaimana kekhawatiran kepada dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ustaz, dengan menyadari semua apa yang Ustaz berikan, apakah haji saya itu tidak berarti sama sekali, atau adakah yang bisa penjelasan agar saya ini Ustaz, karena belum ada kesempatan lagi untuk pergi ke Baitullah Ustaz. Mohon petunjuk Ustaz. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Insyaallah Bu ya, haji kita insyaallah diterima Allah. Walaupun mungkin tingkat kesempurnaan antara satu ibadah yang kita lakukan dengan kesempurnaan tingkatnya berbeda satu dengan yang lain. Sama seperti misalnya kita menunaikan ibadah haji, tapi misalnya juga ada seorang kekasih Allah menunaikan ibadah haji juga, sama-sama melaksanakan ibadah haji, sama-sama insya Allah diterima hajinya, tapi kualitas hajinya tentu berbeda satu dengan yang lain. Demikian juga dulu kita masih belum mengenal Ahlul Bait alaihimussalam ketika menunaikan ibadah haji. Apakah haji kita tidak sah haji kita insya Allah dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Itu hanya mungkin tidak sesempurna atau tidak sebaik ya kemudian kalau kita kemudian mengikuti tuntunan Ahlul Bait alaihimussalam. Karena saya merasakan Bu ya, kita di Ahlul Bait itu haji kalau kita mengikuti tuntunan itu sangat luar biasa, sangat luar biasa, sangat luar biasa ya. Contoh sederhana, tahun 2016 saya bimbing haji, ini jamaah non kuota yang saya bimbing ini. Pada saat itu karena di Arafah ini berhubungan dengan orang Arab ini agak bermasalah juga. Kita dapat tenda yang tidak memadai lah sebenarnya ya di Arafah itu. Tapi ala kulli hal, jamaah yang saya bawa, saya bimbing ya dari malam kita tidak tidur, kita ibadah terus sampai di hari Arafahnya itu sendiri, dan betul-betul kita ikutin waktu itu tuntunan Ahlul Bait. Itu subhanallah Bu ya. Waktu itu jamaah saya itu sekitar 15 orang. Tapi jamaah itu ada ratusan di situ yang di tenda kita, tenda sama-sama satu tenda itu dari jamaah lain. Itu bagaimana mereka mengikuti kita ya. Mereka awal tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya seperti biasa, mungkin doa-doa pendek dan sebagainya. Ketika mereka melihat kita dengan tuntunan itu, akhirnya semua bergabung dengan kita. Dan betul-betul sebagian besar itu memberikan apresiasi Bu ya. Bahkan sebagian itu minta dalam perjalanan dari Arafah, Muzdalifah sampai ke Mina mengikuti kita, rombongan kita. Karena mereka merasakan ya, tuntunan luar biasa gitu. Yang tidak mereka dapatkan tuntunan seperti itu yang kita rasakan ya. Bahkan kalaupun kita sudah ibadah haji ini unik ya, hal-hal yang sifatnya ruhaniyah lah, selalu merasakan kurang. Tidak ada orang yang menunaikan ibadah haji itu sudah merasakan hajinya sempurna. Ketika dia menunaikan ibadah haji, kalau di Sunni kan biasanya udah Anda sudah dilantik jadi haji, udah selesai, udah ini dijamin surga. Kalau di kita, di Ahlul Bait kita merasakan, walaupun kita sudah berusaha luar biasa ya, haji itu, tetap saja kita merasakan masih belum sempurna, masih belum maksimal. Sehingga kita ingin mengulangi kembali, memperbaiki lagi. Itu hal yang kita rasakan. Kenapa seperti itu muncul? Karena memang ya hakikat ruhaniah itu tidak terbatas. Orang tetap aja merasa kurang. Kalau dia mengarungi samudra ruhaniah, itu tetap dia merasa kurang. Bahkan kadang-kadang dia menginginkan, merindukan ya, untuk bisa merasakan hal yang lebih luar biasa lagi. Ada syair Rumi, Teshnei obe, Ciz ob Teshneyam purna sudan.
Saya haus akan air, tapi tidak ada air yang bisa memuaskan dahagaku. Karena perjalanan ruhani itu kan tidak pernah tuntas, tidak pernah selesai. Selesainya kita adalah kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada kesempatan lagi, insya Allah berangkat aja. Mudah-mudahan kita berangkat. Apalagi kalau ngajak saya sih. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita doakan agar khususnya ayahanda kita, orang tua kita, Bapak Haji Sutaryo selalu sehat walafiat, seluruh keluarganya, juga untuk Ibunda Hajain Hendani Sutaryo yang telah mendahului kita semua, dan jamaah Az-Zahra lainnya. Sudah banyak yang meninggalkan kita semua ya. Semoga Allah lindungi kita semua, Allah anugerahkan kembali kita untuk dapat menunaikan ibadah haji, wukuf di Arafah. Mudah-mudahan kita insyaallah dapat memanfaatkan tanggal 9 Zulhijjah untuk bersama-sama membaca doa Arafah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min salatin la turfa. Allahumma inna nas'aluka al-yusra ba'da al-usra wa ar-rakha' ba'da ash-shiddah wal faraja ba'da al-karb. Allahumma ma bina min imatin faminka la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu atas diri yang tidak pernah puas, atas hati yang tidak pernah tunduk, atas ilmu yang tidak bermanfaat, atas solat yang tidak terangkat, atas doa yang tidak terdengar. Ya Allah, kami mohon kepadamu kemudahan dalam setiap kesulitan kami, kelapangan dalam setiap kesempitan kami, kebahagiaan setelah penderitaan kami. Ya Allah, tidak ada nikmat pada kami kecuali berasal dari-Mu, dan kami mohon ampunan atas seluruh dosa dan kesalahan kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.